Hey yo, what's up? Back again with me, Mini Don. Wow. Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat siang. Bagaimana lebarannya? Cukup bahagiakah? Apakah kalian masih dapat angpau? Atau kalian sudah tidak dapat angpau, justru sebaliknya kalian memberi? Karena perputaran itu selalu ada, pasti ada. Kayak gua aja. Ya dulu zaman gua kecil, gua yang dikasih angpau sama om-om gua, tante-tante gua semuanya. Tante Tante bener loh, saudara gua, bukan dikasih duit, bukannya dikasih angpau sama tante-tante yang begitu, enggak. Mas-mas gua, mbak-mbak gua semua ngasih gua. Nah sekarang berhubung gua sudah dewasa dan sudah berpenghasilan, jadi gantian lah giliran gua yang ngasih ke anak-anaknya om gua, tante gua. Ya gantian lah, sekarang gua yang ngasih angpau ke anak-anaknya om gua, tante, mas-mas gua, mbak-mbak gua gitu. Nah, kalian ada di posisi mana? Sudah memberikah atau masih dalam posisi menerima? Apapun itu, yang pasti lebih bahagia menerima. Ya iyalah. Gak sih, bukan berarti memberi itu gue nggak seneng atau gue nggak bahagia, gak. Justru gue seneng lihat anak-anak kecil gitu yang dapat uang langsung, wih kayaknya sumringah gitu kan, bahagia banget kayaknya, ditunggu momen-momen yang ditunggu banget gitu kan. Dia dapat uang THR pas lebaran gitu dari saudara-saudara. Lucu aja sih ngeliat anak kecil dapat uang gitu kan. Kayaknya buat mereka itu lebaran itu yang penting. Aduh, kesian deh. Harus diajarkan, harus diarahkan cara berpikirnya bahwa lebaran itu bukan itu intinya. Jadi yang udah punya anak ya hati-hatilah. Harus diarahkan itu pemikirannya, jangan sampai salah. Diajarin. Gitu. Dan ya gimana suasana mudiknya? Aduh, sorry gue ketawa. Soalnya beberapa temen gue itu ada yang sampai 2 hari semalam gitu di jalanan. Gila. 2 hari semalam di jalanan pas mudik itu sesuatu sekali. Oh my god, sesuatu sekali. Apalagi yang biasanya kalian nempuh waktu normal perjalanan mudik kalian, misalkan menuju kampung halaman tuh misalnya 12 jam. Ini tiba-tiba jadi 2 kali lipat. Itu kan aduh, sadis men, sadis parah. Keluar gerbang tolnya itu Brebes itu, wah gila. Waktu itu gue baca berita tuh 1 kilo itu 4 jam men. 1 kilo 4 jam. Lo bayangin, itu bahan bakar lo yang tadinya super irit bisa di average pemakaiannya bisa melejit gila itu. Aduh, 1 kilo 4 jam. Buset dah. 1 kilo 4 jam, gak habis pikir gua. Anjir, gila. Gua dari Jakarta Anyer aja 6 jam. Berapa kilo Jakarta Anyer? Puluhan kilo men. Enggak lah, belasan deh. Gak tahu deh. Gak mau bayangin lah kondisinya saat itu. Gue pernah sih, dulu gue pernah. Jadi gue juga pernah ngalamin dimana momen terburuk gue di perjalanan mudik itu. Wah, sedikit cerita aja nih pengalaman gue mudik ya. Biasanya gue kan pulang ke Jawa Timur ya kan, di Blitar. Yes, Blitar.
bukan tempat lahir Bung Karno. Kalian banyak yang salah kalau bilang Blitar ada tempat lahir Bung Karno. Bung Karno tidak lahir di Blitar. Soekarno, nama lahir Sosro Kusnoadi, alah gue lupa nama lahirnya Bung Karno. Yang jelas Bung Karno tidak lahir di Blitar. Bung Karno lahir di kota Tulungagung. Oke? Jadi kalau bilang gue pulang ke Blitar, wih iya tempat lahir Bung Karno, salah. Bukan, Bung Karno tidak lahir di kota Blitar. Ya gue kan jalan mudik ini, gue lupa tahun 2010 atau 2008, antara tahun itu. Jakarta Blitar normalnya ditempuh dalam waktu, ini naik kendaraan ya, roda 4. Enggak, gue nggak naik kereta atau naik ini bukan perhitungan naik kereta, bukan perhitungan naik pesawat. Ini naik kendaraan, mobil roda 4 ataupun bus, terserah. Pokoknya yang di jalan raya. Ya normalnya itu perjalanan gue mudik dalam waktu normal. Wow. Ini bangunan di daerah Bintaro. Waktu itu sempat masuk berita rubuh. Harusnya di depan kita ini ada lampu merah lagi ya, jadi kita bisa tahu udah hijau atau belum. Ini gue di bawah belakang garis aja, gue susah ngelihat. Biasa banget lah Indonesia. Sebenarnya kalau nggak ada yang ngomporin, nggak ada yang keluar satu aja, itu biasanya jarang ada yang mulai untuk nerobos lampu merah. Tapi kalau udah ada yang ngomporin satu, udah ngikut semua. Ya balik lagi, perjalanan gua itu dari Jakarta menuju Blitar, Jawa Timur, normal dengan kendaraan roda 4 ataupun roda berapapun itu, yang jelas di jalan raya, bukan di jalan khusus seperti rel kereta ataupun jalur udara atau laut ya, jalan raya. Itu jarak tempuhnya adalah 14 sampai 16 jam maksimal. Oke? Normal, tanpa macet, bukan dalam suasana mudik, itu normal. Begitu mudik, gue bisa 2 sampai 3 kalinya jarak tempuhnya. Gue pernah waktu itu 28 jam dalam perjalanan. Oke, itu 2 kali lipatnya. Gue juga pernah 32 jam sampai 34 jam di perjalanan gue mudik, itu 3 kalinya. Dan itu sesuatu sekali. Makanan, cemilan yang kita siapkan hanya untuk 1 malam, tiba-tiba habis di perjalanan. Tiba-tiba kita seperti orang yang kelaparan. Itu kalau lagi jalan. Kalau pas lagi macet kayak di mobil, udah diem di mobil, diem, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, bengong doang. Cemilan habis, makanan habis, waduh udah itu gue udah stres aja, udah males aja, lowbat, handphone juga. Ya kalau handphone lowbat sih nggak ada big deal lah, biasa aja. Kadang gue nggak gadget freak seorangnya. Terus ya kalau di sekitaran di tempat kita lagi bermacet-macetan, berhenti total, tidak bergerak sedikit pun itu ada tukang penjual makanan atau apa. Tapi biasanya sih ada. Jadi insting pedagang-pedagang itu cukup kuat, men. Ketika ada kemacetan itu mereka sudah pasti ada di tempat. Mereka ada di TKP. Entah kenapa yang tadinya kalau jalannya kosong atau sepi itu jalur Pantura sih. Yang tadinya sepi, ini jalanan kosong gitu kan, kalau lagi nggak macet nih. Bahkan nggak ada rumah penduduk di sekitarnya. Tapi begitu di situ macet, rame, jalanan macet, itu udah kayak tiba-tiba ada warung dadakan gitu. Ada yang bawa-bawa asongan, bawa termos, kan, kopi pak. Kapan nongol tadi? Perasaan kalau lagi siang jalanan sepi, warga rumah juga gak ada, warung gak ada, apa gak ada. Tiba-tiba dia bisa ke situ, gila. Intelnya itu hebat berarti, informannya. Langsung intelnya memberikan informasi. Lalu sang bos, para pedagang itu langsung cuma ngasih perintah, oke, follow up. Tetap diintai informasi lebih lanjut kalau ada kemacetan total. Begitu macet total, wah langsung dagang semua, banyak banget. Ajaibnya Indonesia.
Iya. Tapi di lain itu kalau buat gue pribadi ya, ini gue penilaian gue pribadi, gue juga menikmati momen dalam perjalanannya. Itu asik juga men menurut gue, selama tidak macet terlalu parah ya. Tapi kalau sampai 32 jam di jalan ya malas juga, bete juga lah. Iya, kita punya kemajuan gitu kan, kita punya tol Cipali. Tapi kayak setelah itu tuh orang kan dipercepat kan karena lewat tol Cipali. Tapi begitu dia dipercepat, si penerimanya itu nggak kuat nampung, nggak siap, jadi numpuklah di situ gitu di keluarannya dia. Ya sudahlah, jadi timbullah kemacetan yang tadinya normal jadi nggak normal juga. Hal-hal yang gue tunggu di saat gue bertemu dengan keluarga gue yang lain itu adalah menemukan sosok yang baru, cewek men, cakep ya kan, cantik, nggak cantik lah, gue nggak mau bilang cewek cantik, manis, imut, lucu, gemesin, ya itu selain cantik pokoknya, yang bagus-bagus tapi selain cantik. Dan wow sekali, kayak wah gila, nggak akan malu-maluin kalau gue bawa jalan nih cewek gitu. Begitu dikenalin taunya saudara sendiri, ya udah bubar, kandas. Ya tapi minimal setidaknya lu nggak butuh susah payah untuk deketin dia, ngajak dia jalan, nggak ya kan saudara, ya kan. Lebih gampang lah dibanding yang lu nggak kenal, bener-bener nggak kenal, saudara bukan apa bukan. Segitu aja dulu pembahasan gua tentang suasana lebaran. Itu gimana? Apakah kalian juga menemukan saudara sendiri yang cantik, jelita, yang pengen lu gebet? Aduh mama. Kalau saudara jauh masih boleh kok. Setahu gua kan gitu. Tetep ya usaha. Aduh, udah lama gua nggak main basket loh. Pengen main basket lagi. Ayolah motovlogger ini, kita futsal bareng lah, atau main basket, ada yang mungkin atlet basket. Jangan motor-motoran mulu lah, yang lain lah. Apalagi yang sudah ngartis motovlognya kayak Jody. Halo Bang Jody. Halo Bang Jod. Segitu aja dulu ya guys. Terima kasih udah mampir channel gua, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, komen, di share. Komen sih yang gue paling butuh banget tuh komen. Jadi komen, kritik dan saran silahkan bebas. Like, di share, komen, plus subscribe. Oke, gue akan sangat terima kasih untuk semuanya itu. Ya udah gitu aja. See you again next di video gue yang lainnya. Thanks for watching Minidon. Dadah, bye bye. Minidon sign out. Panda. 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 Panda, 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 panda. Black Exit.